Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba padamu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Ibu. Oke, gimana kabarnya Pak Imam di sore hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak Imam. Oke Pak Imam, kira-kira di sore hari ini ingin berbincang-bincangkah dengan saya Pak? Ya Ibu, Mungkin ada ini keluhan? mau ya Ibu ada keluhan ini Bu ya. Oh iya. Ya apa ya Bu ya? Sebenarnya saya bingung sih Bu. Ada masukan banyak dari teman-teman mengeluh. Tapi ya itu yang namanya anak-anak ya Bu ya. Di kelas saya itu saya jadi bingung itu Bu. Maka saya mau coaching dengan Ibu. Oke, jadi Pak Imam ada kendala yaitu karena banyaknya teman-teman guru mengeluh nggih sama Nggih. anak-anak yang selalu ribut. Kebetulan Pak Imam sebagai wali kelas Wali gitu nggih kelas. Pak. Nggih. Nggih. Padahal Pak Imam sudah selalu mengingatkan pada proses pembelajaran anak-anak tidak boleh ribut kayak gitu nggih Pak. Nggih. Nggih, iya Ibu. Ya, saya jadi bingung sendiri itu Bu. Karena anak-anak selalu ribut dalam pembelajaran. Oke Pak, kira-kira Pak Imam ingin mendapatkan tujuan apa dari percakapan di sore hari ini Pak? Oke. Itu Ibu. Jadi saya kepengen anak-anak di kelas saya itu bisa tenang dan nyaman, tidak ribut ya Ibu ya saat proses pembelajaran berlangsung itu Bu. Sehingga kalau dilihat selalu ribut itu saya harus selalu ingetin terus Ibu kepada anak-anak, mungkin kali ya Bu ya. Oke, berarti harus mengingatkan terus ya Pak biar tidak ribut ketika proses pembelajaran. Yang dilakukan Pak biar anak-anak itu bisa tenang dalam proses pembelajaran itu apa yang ingin Pak Imam lakukan kira-kira biar proses pembelajaran itu menjadi mungkin gimana yang ingin dicapai Pak? Biar anak menjadi tenang? Ya itu Ibu, supaya anak-anak tenang sehingga mereka bisa fokus dalam pembelajaran Ibu. Oke, kalau begitu Pak Imam sendiri dari Pak Imam sendiri gitu ya, anak-anak yang bagaimana Pak kira-kira untuk dapat menerima pembelajaran yang baik? Untuk dapat menerima pembelajaran yang baik, saya kira anak-anak itu harus fokus. Yang keduanya tenang, yang ketiga nyaman gitu. Sehingga anak-anak bisa menyerap materi apa yang telah diajarkan itu. Oke, berarti Pak Imam ingin itu ya, melihat bahwa anak-anak itu bisa fokus, bisa tenang, bisa nyaman, gitu nggih Pak? Iya. Oke. Iya itu. Dari kekuatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi sudah disebutkan Pak Imam itu Pak bakalnya akan menyerap gitu ya Pak, anak-anak bisa menyerap materi pelajaran ngoten Pak. Iya. Betul Ibu, betul. Kira-kira nih dari level 1 sampai 10 kira-kira anak-anak Pak Imam itu saat ini ada di level berapa Pak untuk mencapai tujuan? Saya kira pada saat ini ya Ibu masih di level 5 kali Bu. 5, walaupun sebenarnya sih ya ada yang ya beragam sih Bu ya. Tapi kebanyakan levelnya lah itu bingung karena ada yang serius, ada yang tidak, ada yang ribut, tapi banyakkan ribut sehingga kira-kira level 5 lah Ibu. Oh, ada di level 5. Jadi tidak semua ya Pak ribut gitu ya.
Ibu. Ya, Oke, betul Ibu. oke. Kalau untuk ke level 10 saya lihat banyak tantangan ini ya Pak ya, karena beraneka ragam nggih siswanya. J. Nggih Ibu, betul itu Bu. Karena beraneka ragamnya Oke, anak. Pak Imam ingin lihat anak-anak pada saat proses pembelajaran itu di level Hmm. berapa Pak kira-kira dengan adanya fokusnya siswa, tenang siswa, nyamannya Nggih. siswa, kira-kira ingin melihat di level berapa Pak untuk anak-anak? Untuk anak-anak saya kira yang saya inginkan itu 7 sampai 8 lah, 7 atau 8. Level 7 atau 8 itu menurut saya sudah cukup baik itu. Begitu. Nah, Ya. kalau Pak Imam menginginkan level 7 atau 8, yang Pak Imam lakukan kira-kira apa saja itu Pak untuk mencapai level Eh, itu? ya, sejujurnya sih Ibu ya, itu yang sedang saya pikirkan Ibu, apa yang bisa saya lakukan ya untuk mencapai level 7 atau 8 supaya anak-anak itu bisa fokus, tenang dan nyaman gitu. Oke. Kalau dari pengamatan Pak Imam sendiri sebagai wali kelas, anak-anak senang diperlakukan bagaimana agar mereka itu bisa fokus, tenang, nyaman dalam proses pembelajaran. Itu kira-kira pengamatan Pak Imam bagaimana sebagai wali kelas? Ya sebenarnya sih mereka dikasih pengertian atau bisa diingatkan kembali tentang kesepakatan-kesepakatan kelas yang telah mereka buat sendiri di kelas itu. Oke, Mungkin berarti hanya ingatan itu. dikasih pengertian ngoten nggih, Pak? Kasih Nggih, Ibu. pengertian, terus diingatkan kembali kayak gitu Nggih, nggih. tentang Nggih, betul itu. kesepakatan-kesepakatan kelas gitu ya. Nggih, betul. Oke, oke. Gimana Pak untuk mengingatkan tentang kesepakatan-kesepakatan tersebut? Kira-kira Pak Imam untuk melakukan itu, mengingatkan kesepakatan itu bagaimana kayak gitu? Ya bisa sih, hanya saja butuh waktu yang lama Ibu kepada anak-anak untuk selalu ya kita harus selalu mengingatkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka buat itu Ibu. Oke. Rencananya Pak, waktunya itu eh, ketika kapan Pak untuk bisa mengingatkan peserta didik mengenai kesepakatan Ya, kelas itu? tuh untuk waktunya bisa sih saat saya pembelajaran saya Ibu. Mungkin juga saat pembinaan wali kelas. Jadi anak-anak itu eh, bisa teringat terus tentang peraturan atau kesepakatan atau keyakinan yang telah mereka buat itu. Oke, dari rencana yang ingin Pak Imam lakukan, itu bisa memberikan tanggung jawab kepada anak supaya anak itu dalam kelas bisa nyaman gitu ya Pak. Terus Yeah, yeah, bisa yeah. tenang dan fokus dalam proses pembelajaran. Ngoten nggih? Yang lebih dekat ya saat ini saat pembelajaran saya Ibu. Saat Tuh, pembelajaran. jadi saat pembelajaran saya karena waktu pembelajaran saya itu kan 5 jam 1 minggu. Sedangkan kalau pembinaan wali kelas 1 minggu 1 kali. Itu pun hari Jumat 1 bulan 1 kali itu. Jadi 1 bulan 1 kali ya mungkin lebih efektifnya ya yang pembelajaran saya itu. Oke, berarti minggu ini nggih Pak? Nggih Ibu, nggih. Oke, berarti tanggung jawab Pak Imam untuk mengingatkan kembali itu di jam pelajaran Pak Imam dalam waktu Nggih. dekat Nggih, ya Pak ya, berarti minggu ini. nggih betul. Oke. Nggih betul Oke Ibu. Pak Imam, eh, apa yang Pak Imam dapatkan dari obrolan kita sore ini Pak Imam? Ya yang saya dapatkan dari obrolan ini ya yang terus terang ya Bu ya, pertama itu awalnya saya bingung Ya. harus bagaimana ini, anak-anak selalu ribut. Setelah diobrolkan ini saya dengan Ibu, alhamdulillah eh, saya sudah tahulah apa yang akan saya lakukan pada anak didik saya, yaitu selalu mengingatkan tentang
kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama di dalam kelas itu, Ibu. Oke, kalau gitu kira-kira nih Pak, kapan kita bisa ketemu lagi nih Pak? Ya, mungkin 1 bulan lagi lah, Ibu. Tuh. 1 bulan ya Pak, soalnya Nggih, saya nggih. ingin melihat progresnya Pak, kira-kira bagaimana perkembangannya gitu kan. Nggih, nggih. Nggih, nggih, Oke, matur suwun, Ibu. oke, sampai ketemu di bulan depan ya Pak, saya ingin melihat progresnya. Oke Pak Imam, berarti tujuannya memberi peringatan pada anak supaya anak di kelas bisa nyaman, ngoten nggih, pada saat Nggih, pembelajaran berlangsung. Terus memberi kenyamanan pada siswa sehingga siswa bisa fokus, nggih. nggih. Terus melalui identifikasi yang Pak Imam lakukan, yaitu melalui pengamatan, dilihat dari observasi yang diperoleh berupa fokusnya anak, tenangnya anak dengan level 7 sampai 8 ya Pak. Nggih, nggih, Anak nggih, nggih, nggih. dinyatakan sudah fokus dan tenang itu kalau sudah ada di level itu. Terus memberitahu mengenai kesepakatan kelas, nggih, Nggih, nggih. supaya lebih Leres. maksimal, nggih. Rencana Pak Imam mengingatkan siswa tentang kesepakatan kelas melalui pembinaan wali kelas, nggih, Nggih, dengan nggih. konsisten, nggih, Pak. Oke, Nggih, siap, Ibu. nggih, nggih. Terima kasih. Itu sedikit, nggih, Pak, Nggih. kesimpulan kita dan alhamdulillah Pak Imam telah menemukan sendiri, nggih, Nggih, pecahan nggih, Ibu, matur permasalahannya. suwun, Nggih, Bu, nggih, atas kesempatannya. nggih, nggih. Saya akhiri, nggih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mega. Gimana kabarnya, Bu Mega? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak. Baik. Semoga Bapak dan keluarga juga selalu dalam keadaan sehat, nggih, Pak? Ya, alhamdulillah, Ibu. Saya lihat akhir-akhir ini kok Bu Mega itu sering murung ya, Bu. Ada apa ini, Bu? Apa boleh eh, Bab, beritahu atau ya curhatlah, Bu, itu dengan saya. Ya. Pak Imam tahu aja nih ya, saya sering murung. Iya Oke ini, Bu. Pak, betul sekali Pak. Saya itu ada masalah sebetulnya di kelas. Ya. Dari 32 murid, itu ada anak Hmm, inklusif Pak. Sedangkan anak inklusif itu kan butuh bimbingan khusus, butuh perhatian khusus. Salah satu anak itu tidak bisa membaca Pak. Tapi tulisannya itu rapi loh Pak Imam. Saya juga kok saya berpikir kayak gini, anak tulisannya rapi tapi kok tidak bisa membaca. Itu ketahuan ketika anak tak suruh maju Pak ke depan. ya, Suruh ya, ya. maju. Nah, itu baru saya mengetahui suruh membaca ini apa? Ini kan sudah kelihatan ini perbedaannya kan. Di situ saya baru tahu karena tulisannya rapi tapi dia tidak bisa membaca gitu Pak. Jadi masalah Oh, pada anak itu tidak bisa membacanya Pak. oh, gitu ya, Bu. Jadi Enggak. dari 32 siswa itu Enggak. ada salah satu murid yang inklusif ya, yang Enggak. butuh bimbingan khusus oleh ibu ya, yaitu tidak bisa membacanya. Nah, Enggak. tujuan dari rencana ibu yang sudah ibu buat itu apa? Dari untuk anak yang inklusif itu. Tujuan saya sih yang pasti melalui pendekatan ya Pak. Melalui pendekatan Hmm, personal bisa membuat anak hmm, nyaman dan tidak hmm, merasa down, terus mau belajar membaca dengan benar kepada saya gitu Pak. Jadi anak itu tidak malu gitu sama saya. Berarti saya gitu, harus pendekatan secara personal. gitu ya, ibu ya. Oke, jadi ibu memiliki tujuan yaitu pendekatan khusus, pendekatan personal terhadap anak yang memiliki kebutuhan khusus itu ya ibu ya. Enggak. Nah terus untuk tujuan akhirnya bagaimana ibu? Sudah diperkirakan oleh Bu Mega belum? Tujuan akhir yang sudah saya perkirakan itu menambahkan kosakata Pak, tapi kosakata yang Hmm, dicari 3 huruf dulu. Nah, setelah sudah penambahan kosakata, terus saya melakukan pembiasaan literasi Pak pada anak tersebut yang tadinya misalnya dia dari kosakata itu bisa membaca sedikit, nanti kita biasakan literasi terus sampai dia lancar membacanya.
Oke, Ibu. Wah, ya jadi Ibu memiliki tujuan akhirnya itu Menambah anak menambah kosakata kosakata kepada anak dan tersebut, nggih. pembiasaan. Ya minimal 3 huruf lah, nggih. Jadi kita huruf Itu dulu. sampai kemudian pembiasaan berliterasi terhadap Nggih, anak tersebut, nggih. nggih, Nggih, leres. nggih. Oke. Oke, terus eh, apakah sudah ada perkiraan keberhasilan atau persentase kepada anak tersebut, Ibu? Dikatakan berhasil, dia bisa membaca itu berapa kira-kira Oh, nggih. persentasenya? Perkiraan keberhasilan pasti sudah ada, Pak, karena anak itu kan sudah bisa menulis. Nah, Hmm, jika sudah ada tindak lanjut dan sebagainya itu kan bisa menjadi 10%. Mungkin ini karena baru bisa menulis, presentasi dari keberhasilan masih 80 ya, Pak. Masih 80. Tapi nanti 80. ditindaklanjuti terus, diberikan refleksi secara berkala, mungkin bisa mencapai 100%. Oke, Ibu. Jadi perkiraan Ibu itu karena anak sudah bisa menulis ya, tapi belum bisa membaca, sehingga kira-kira itu saat ini pada posisi 80%, Iya. yang nantinya setelah dibimbing oleh Ibu dengan berbagai cara ya oleh Ibu itu 100% gitu ya, Bu ya. Oke, harus. Terus apa rencana Ibu yang Ibu buat? Apa sudah matang atau belum? Insya Allah sudah, Pak, karena tujuan saya itu yang pertama melakukan pendekatan Hmm, personal nih, Pak. Melakukan pendekatan oke. personal itu yang pertama, yang kedua melakukan motivasi supaya siswa itu tidak minder atau tidak down. Hmm, Terus yang ya. ketiga, adanya penambahan kosakata dari kata benda, kata kerja, kata tanya. Tapi bertahap, Pak. Kita memberikan kosakata yang terdiri dari 2 sampai 3 huruf dulu seperti apa, yang kata tanya gitu ya, terus dia gitu itu. Setelah itu baru saya melakukan literasi, Pak, mungkin. Oke, jadi tujuannya itu melakukan tujuan 4 ya Bu ya. Nggih. Kalau saya tulis itu 4 Ibu. Nggih, Yang leres. pertama itu melakukan pendekatan, yang Nggih. kedua memberikan motivasi, Nggih. yang ketiga penambahan kosakata, dan yang keempat pembiasaan literasi. Betul itu Nggih. ya Bu ya. Nggih, leres, Pak. Kemudian kesepakatan apa yang sudah dimiliki saat ini kepada anak yang inklusif tersebut itu Bu? Kesepakatan yang sudah saya miliki bersama siswa itu ketika waktu santai ya Pak, ketika istirahat, itu kita ngobrol santai, memotivasi, berbincang-bincang dari hati ke hati supaya anak itu merasa nyaman gitu Pak ketika bersama saya, terus mau belajar membaca bareng kayak gitu. Oke, jadi eh, kesempatan yang dimiliki itu pada waktu istirahat ya, Nggih, pada sehingga waktu istirahat. dia jenengan dengan anak tersebut itu berbincang-bincang, memberikan motivasi, juga berbicara dari hati ke hati ya, Nggih, leres Pak. sehingga anak itu merasa nyaman ya Leres, dengan leres. ibu. Nggih, nggih. Terus apa saja kekuatan yang sudah dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu? Kekuatan yang sudah saya miliki untuk Hmm, mencapai tujuan itu ya, melalui pendekatan, Pak. Itu kekuatan saya yang sudah pasti, nggih, melalui pendekatan untuk mencapai tujuan. Membuat oke. anak biar bisa nyaman, tidak merasa down, terus dia itu mau belajar membaca dengan memanfaatkan Pak sarana dan prasarana yang ada di sekolah kayak di UKS bisa, di perpustakaan bisa. Cuma kan di perpus biasanya rame ya Pak. Anak Iya, itu iya. pasti kadang malu gitu. Tapi terserah anak mau nyaman di mana. Mau di UKS boleh, mau di laboratorium juga boleh. Kalau misal anak percaya diri mau di perpustakaan, nggih juga boleh. Kebetulan saya penanggung jawab UKS, Pak. Jadi anak Oh, bisa gitu. nggih bisa di UKS. Itu seperti itu. Oke. Jadi pendekatannya modelnya personal ya, Bu ya. Nggih. Itu biar anak itu nyaman ya, sehingga anak tersebut itu eh, tidak down ya, Nggih. tidak down, dan juga Bu Mega memanfaatkan sarana prasarana kelas sekolah ya, Nggih, nggih. sarana prasarana sekolah, yaitu antara lain UKS ataupun perpus gitu ya. Nggih.
Terus nggih nggih. Oke. Nggih, kebetulan Ibu sebagai pembina ekstrakurikuler UKS nggih. Oke, PMR, Pak, penanggung jawab UKS. Nggih, nggih penanggung jawab UKS ya. Terus apa saja hambatan yang mungkin menghalangi Bu Mega saat bimbingan tersebut atau untuk meraih tujuan dari rencana yang Ibu rencanakan? Hambatan saya untuk meraih tujuan yang sudah saya rencanakan itu pasti manajemen ya Pak. Manajemen waktu untuk mengajari anak membaca jika pada waktu istirahat itu kan cuma 15 menit ya Pak, belum anaknya Iya. istirahat duluan. Paling waktunya itu ya sekitar 10 menit kayaknya kurang maksimal Pak. Hambatan lainnya itu ada pada diri anak. Kadang kan anak itu ada muncul rasa malunya juga begitu dengan saya. Itu hambatan saya Pak Sa. Itu ya. Saya rasa Jadi seperti itu. hambatannya ada dua nggih Bu nggih. Oke. Jadi yang pertama itu mengenai waktu Waktu, yang sempit pada waktu istirahat ya sekitar 15 menit ya. Kemudian pada diri anak tersebut ada rasa malu atau tidak ya. Gitu. Terus ada sebuah hambatan yang semacam itu menghalangi Ibu. Apakah Bu Mei memiliki opsi lain? Opsi lain atau solusi yang digunakan oleh Ibu Mega untuk menyikapi hambatan tersebut? Untuk menyikapi hambatan tersebut, saya memiliki solusi itu les privat, Pak. Dengan cara memberikan buku tulis khusus untuk siswa tersebut. Jadi ada rekam jejaknya loh, Pak. Kira-kira 2 huruf itu sudah bisa belum, 3 huruf sudah bisa atau belum. Nah, itu kan ada buku yang sudah saya berikan. Terus ditindaklanjuti melihat perkembangan pemain siswa itu dilaksanakan ketika ekstrakurikuler Pak, di sela ekstrakurikuler PNR itu juga Ekstrakurikuler. bisa. Oke, misalnya hambatan tadi ketika istirahat waktunya sempit. Nah, itu ketika ekstrakurikuler itu Pak, dengan memberikan buku tadi kan ada rekam jejaknya. Ini belum bisa, waktu ini sempit, anak belum bisa-bisa, akhirnya saya tambahkan waktu lagi ketika ekstrakurikuler di sela-sela istirahatnya gitu. Saya buat nyaman supaya siswa tidak malu Pak, dibarengi ngobrol santai lah seperti teman sendiri ngoten. Oke, jadi Ibu opsi lainnya itu adalah les privat ya, memberikan buku tulis khusus lah, ya, baca khusus. Kemudian yang kedua ekstrakurikuler PMR waktunya ya, pas waktu itu ya. Sela-sela nggih. Kemudian apakah Ibu memiliki cadangan atau opsi lain untuk menyelesaikan hambatan tersebut? Opsi lainnya jika tidak bisa menangani permasalahan saya nggih Pak, saya kayaknya perlu melakukan kolaborasi nih Pak sama orang tua. Kolaborasi sama orang tua mungkin nanti bisa juga secara daring Pak. Kalau misalnya yang hambatan tadi tidak bisa atau masih kurang, ya saya harus kolaborasi sama orang tua melalui daring juga bisa nanti belajarnya. Kan tidak hanya di sekolah saja nggih Pak, di luar juga bisa. Oke, bisa. Oke, jadi untuk opsi lain penyelesaiannya itu Bu Mega berkolaborasi dengan orang tua tersebut baik offline maupun online nggih. Terus apa rencana utama yang dalam pencapaian tujuan itu Ibu? Rencana utamanya itu apa? Rencana utamanya saya ingin melakukan pendekatan personal. Itu rencana utama aksi saya nggih Pak, pendekatan personal. Terus memberikan motivasi, memberikan semangat supaya anak percaya diri, terus mempunyai kemauan untuk belajar membaca bersama saya itu Pak. Oke, jadi ada 3 ya, diantaranya untuk mencapai rencana utamanya yaitu pendekatan personal. Kemudian yang kedua memberikan motivasi, kemudian yang ketiga itu percaya diri. Melakukan percaya diri ya, itu ya. Terus apa ada skala prioritasnya dalam pencapaian tujuan dari tujuan ketiga tiga-tiganya ini, Bu? Oke.
Skala prioritasnya mungkin les privat ya, Pak. Les privat Oh, nggih. Melaksanakan eh, latihan, les privatnya diperbanyak les ngoten. hmm, les privatnya diperbanyak ya Ibu. Diperbanyak nggih, itu skala prioritasnya. Oh. Terus dengan les privat tersebut, apakah ada strategi yang digunakan Ibu untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan itu? Pasti, Pak. Kalau masalah strategi itu pasti ada nggih. Iya. Strategi yang pertama itu kita melakukan pendekatan, Hmm, terus memberikan buku khusus. Memberikan hmm, buku khusus itu strategi yang pertama. Terus yang kedua, melakukan latihan di tempat yang nyaman, yang membuat dia nyaman dan rileks. hmm, Bisa di UKS, perpus, ya, di laboratorium, atau dengan cara daring. Terserah anak, hmm, itu strategi saya. Terus yang ketiga, melakukan penambahan jam latihan membaca. Yaitu tadi, Pak, mungkin secara daring anak lebih nyaman, ya saya lakukan. Itu seperti itu. itu. Oke, jadi strateginya ada 3 ya itu ya, dari pendekatan, kemudian pemberian buku ya untuk dilatih di tempat yang nyaman, berlatih di tempat nyaman, baik itu UKS ataupun laboratorium atau perpus ya. Okay. Kemudian yang ketiga itu penambahan jam ya, sehingga anak tersebut itu bisa latihan membaca baik dengan sistem daring. Terus untuk jangka waktu yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut, berapa lama ini Bu Mega? Apa jangka pendek atau jangka panjang ini? Kalau masalah jangka itu kayaknya membutuhkan waktu jangka panjang ya, Pak, karena kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Kemarin sudah Oke. saya tes, itu 2 huruf saja masih belum bisa kayak gitu, Pak. Jadi nanti akan saya Gitu. pantau terus walaupun jangkanya panjang. Diawali meja 2 kata terlebih dahulu lah, kira-kira seperti itu. Hmm. Ya, jadi jangka panjang diawali 2 kata nggih, Ibu nggih. Oke, 2 huruf dulu nggih. Terus apa saja yang harus diperhatikan sebelum melakukan rencana yang sudah dibuat Ibu Mega sebelumnya? Yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan rencana itu saya melakukan kesiapan belajar dulu, Pak, mengamati kesiapan belajar anak dulu dari fisiknya, dari psikologinya, dengan memperhatikan sosial emosionalnya gitu, Pak. Kadang kan anak juga ada rasa males kayak gitu ya, terus ada nggak Oke. enak badan dan sebagainya. Itu kesiapan belajar penting menurut saya. Oke, berarti Ibu harus mengamati terlebih dahulu nih, Bu ya. Oke, Ya, yes. baik fisik, psikis maupun memperhatikan sosial Emosional. emosionalnya ya. Ya, betul. Sehingga Ibu tahu ini posisi anak bagaimana ngoten niku nggih. Terus apa komitmen yang Bu Mega buat untuk rencana aksi tersebut? Komitmennya itu menjaga konsistensi ya, Pak, jangan berhenti kayak gitu. Saya harus menjaga konsistensi, harus melaksanakan bimbingan berkelanjutan. Tidak boleh anak itu dipelajari belum bisa membaca dengan benar saya berhenti, tidak. Tapi saya harus konsisten, harus melaksanakan bimbingan berkelanjutan secara terus-menerus sampai tujuan saya tercapai. Walaupun pasti banyak tantangan ya, Pak, yang harus saya hadapi seperti yang tadi saya matur, yaitu manajemen waktu dan kesiapan peserta didik gitu sih, Pak. Oke, Ibu harus menjaga konsistensi bimbingan nggih. Oke, betul. Sehingga benar-benar anak itu terpantau nggih. Oke, laras. Terus kira-kira siapa yang membuat Bu Mega bertahan ya, dalam menjaga konsistensi tersebut atau apa yang bertahan menjaga konsistensi tersebut? Oke, yang membuat saya bertahan untuk menjaga konsistensi, yang pasti itu tujuan saya, Pak. Karena niat saya untuk mencapai tujuan itu sesuai dengan rencana. Ya, itulah yang membuat saya untuk bertahan, Pak. Ya, jadi konsistensi itulah yang Ibu melakukan pertahanan membimbing anak tersebut agar bisa membaca. Ya, karena ada Terus, tujuannya, Pak. Tujuannya sudah saya rencanakan dengan matang, ya, harus tercapai kayak gitu loh, Pak. Saya harus oke, konsisten gitu. Oke. bagus, bagus. Terus bagaimana tindak lanjutnya
Ibu yang dilakukan setelah kita bercoaching ini, Bu? Melakukan coaching ini. Oke, tindak lanjut saya setelah melakukan coaching dengan Pak Imam, itu saya jadi ingin melakukan rencana aksi, Pak, dengan rasa tanggung jawab saya, yaitu yang pertama, konsisten harus memberikan buku khusus buat anak, itu yang pertama. Terus yang kedua, melakukan latihan di tempat yang buat anak nyaman, rileks, ya seperti di UKS, atau di perpus, atau di kampus umum. Terus melakukan penambahan jam, melalui sistem daring bisa, atau melalui ekstrakurikuler di sela-sela istirahatnya, kayak gitu, Pak. Itu sih yang ingin saya lakukan setelah coaching ini. Oke, Ibu. Jadi Ibu itu melakukan 3 tindak lanjut ya, memberikan buku atau literasi pada siswa, kemudian melakukan latihan di tempat-tempat yang nyaman, kemudian melakukan penambahan jam, Oke. ya, jam latihan ini terutama baik daring maupun luring ya. Kemudian apakah Bu Mega berani bertanggung jawab atas komitmen yang sudah Ibu buat? Sudah pasti dong Pak Imam. Sudah pasti saya berani, saya Oke. siap intinya ya untuk bertanggung jawab menjaga komitmen supaya tujuan saya tercapai gitu Pak. Oke. Dari tujuan Ibu yang berkomitmen terus nggih, konsisten pada anak ya. Jadi anak itu ada satu anak ini yang mengalami inklusi ya, tidak bisa membacanya. Iya, menulisnya bisa, Membaca. membacanya tidak, iya betul. Gitu. Ya, sehingga Bu Mega harus ekstra bimbingan ya, baik dengan pendekatan personal maupun memberikan buku-buku bacaan, kemudian melakukan bimbingan di tempat-tempat tertentu gitu ya, sehingga anak nyaman itu ya. Kira-kira untuk melihat progres ini, itu kapan ini Bu kita bisa ketemu lagi semacam ini? Targetnya sih 3 bulan ya Pak, tapi saya tidak menjanjikan karena itu tadi kita melihat kemampuan dan kecerdasan anak ya kan masing-masing. Tapi itu mungkin membutuhkan jangka panjang, tapi tetap dong ada targetnya ya Pak. Insya Allah targetnya itu 3 bulan Pak. 3 bulan, oke. Jadi dengan tujuannya Ibu Mega yang membimbing anak dari yang tidak bisa membaca, akhirnya bisa membaca gitu ya, dari yang 80% menjadi 100% anak tersebut bisa membaca, dengan tujuan melakukan pendekatan khusus, memberikan motivasi, penambahan kosakata dan pembiasaan literasi di jam-jam waktu tertentu ya, sehingga anak itu bisa membaca 100%. Oke Ibu, saya tunggu di 3 bulan kemudian kita akan ketemu lagi ya Ibu ya, biar saya tahu itu bagaimana progresnya itu. Terima kasih Oke, ya Pak. Ibu, terima kasih. Terima Matur kasih Pak. suwun Ibu. Saya Sami-sami. berterima kasih ini atas perbincangan ini. Akhirnya saya menemukan pemecahan masalah yang saya hadapi sendiri Pak. Baik Ibu, itu sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Ibu atas curhatannya kepada saya, juga kesempatannya, waktu yang diberikan pada Ibu untuk melakukan curhat sama saya. Matur suwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa 3 bulan kemudian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih. Ya.